还是花好看？你到底张小凡？陆师姐。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan melanjutkan Donghua Jet Dynasty episode 9 sampai 10. Di bagian sebelumnya, setelah Xiaofan berhasil mengalahkan Chu Yohong dari puncak matahari, Xiaofan ini harus kembali bertanding melawan Feng Chang dari puncak angin. Pertarungannya kali ini kian memanas, karena Xiaofan sempat sama sekali tak dapat bergerak akibat dikepung oleh kobaran api yang membara. Di sisi lain, Ling juga bertanding melawan Lu Shuqi. Sayangnya, Ling sangat mudah dikalahkan oleh Lu Shuqi. Di waktu yang sama, Xiaofan yang dipenuhi oleh luka datang menghampiri Tian Bui dan mengatakan kalau dirinya telah menang dalam pertandingan tadi. Pada keesokan harinya, Xiaofan bertanding lagi melawan Lu Shuqi. Pertandingannya kali ini terjadi dengan sangat dramatis, yang mana ia sebenarnya nyaris memenangkan pertarungan, namun karena teringat dengan Ling, ia pun langsung membatalkan serangan terakhirnya. Setelah itu, kompetisi bela diri 7 divisi berhasil dimenangkan oleh Shihao setelah mengalahkan Lu Shuqi. Scene lanjut di aula Sekte Xingyuan. Terlihat Xiaofan ini sedang mendapat panggilan dari Dao Boshuan. Untuk membahas mengenai masalah tongkatnya. Di sana, Chang Song terus bersikeras dengan ucapan dari Xiaofan. Ia juga terus mendedikasikan kalau tongkat itu dibuat dari darah, bahkan sampai menuduh Xiaofan sebagai mata-mata dari ajaran iblis. Mendengar ucapan itu, Tian Bui menjadi sangat emosi kepada Chang Song. Ia mengatakan jika Xiaofan mata-mata, tidak mungkin bagi Xiaofan dengan bodohnya menunjukkan tongkat tersebut di hadapan semua orang. Lantas, Chang Song si kepala batu ini menjawab bahwa penyihir iblis memang selalu memiliki cara licik, juga melakukan beberapa hal yang aneh dan mengherankan. Lalu Chang Song si paling benar ini menekankan kalau Xiaofan adalah seorang mata-mata yang sengaja dimasukkan oleh aliran iblis ke Sekte Xingyuan. Sehingga ia itu yang gugat Xiaofan dengan hukuman mati, sesuai dengan hukuman Sekte Xingyuan. Setelah itu, tanpa ragu, Tian Bui memberikan serangan kepada Chang Song, sehingga terjadilah perkelahian kecil antara mereka berdua. Melihat situasi semakin memanas, Do Xuan langsung memarahi mereka berdua. Kemudian Chang Song meminta kepada Do Xuan agar dirinya dapat membawa dan menginterogasi Xiaofan dengan ketat. Lantas, Do Xuan menolak permintaannya. Ia mengatakan meskipun senjata pusaka Xiaofan memiliki aura jahat, tapi kekuatan di dalamnya tidak seperti aura aliran iblis yang pernah ia temukan sebelumnya. Selain itu, Sekte Xingyuan juga memiliki aliran kebenaran dan selalu menegakkan keadilan. Sehingga Do Xuan lebih setuju untuk melepaskan Xiaofan ketimbang salah menghabisi orang. Lalu Do Xuan memberitahu Xiaofan sebagai peringkat keempat dalam pertemuan bela diri 7 divisi, yaitu akan turun gunung bersama dengan 3 peringkat teratas lainnya untuk menjalankan misi. Di samping itu, Xiaofan tidak diperbolehkan untuk menggunakan senjata tongkatnya untuk sementara waktu. Singkat waktu, Xiaofan bersama dan Shihao, Lu Shuqi, dan Cheng Susu berkumpul dan akan segera bersiap untuk turun gunung. Setelah itu, Xiahou meminta mereka untuk langsung turun gunung dan menggunakan pedang terbang, dan mulai melakukan perjalanan menuju Gunung Kongsang. Beberapa saat setelahnya, mereka pun tiba di kota Heiyang. Menurut Cheng Susu, kota Heiyang adalah tempat terbesar dan paling makmur sekitar 100 mil jauhnya. Sampai di sana, terlihat kota ini sangat memiliki populasi yang sangat ramai, sehingga mereka menjadi sangat tertarik untuk melihat keindahan kota dan berkeliling di kota ini. Kemudian mereka memutuskan untuk mengisi perut terlebih dahulu di sebuah restoran yang disebut dengan Pavilion Shanghai. Baru sampai di sana, mereka juga langsung disambut oleh pelayan restoran. Cheng kemudian langsung memesan hidangan rekomendasinya, yaitu ayam acar, tumis babi, 3 sup jamur, tahu pedas, dan hidangan khusus yakni sup ikan bening. Cheng memberitahu kalau ia dapat mengetahui menu-menu favorit di sana adalah karena ia sudah sering datang secara diam-diam dan menyelinap menuruni Gunung Sekte Xingyuan. Dan berselang lama, pesanan mereka pun mulai dihidangkan, termasuk hidangan khusus sop ikan bening. Salah satu pelayan memberitahu bahwa alasan sup ikan bening memiliki rasa yang enak adalah karena ikan yang dihidangkan masih sangatlah segar.
香甜，还是清炖的。哎，但不瞒您说，有道理。什么最新鲜的？ Di waktu yang sama, datanglah seorang gadis perempuan bernama Biao yang membantah perkataan pelayan tersebut. Biao menjelaskan kalau ikan yang Papillon Shanghai hidangkan berasal dari Gunung Jegao yang berjarak ribuan mil. Sehingga ia menyimpulkan bahwa saat Papillon Shanghai mendatangkan ikan itu, kemungkinan ikan itu sudah mati selama lebih dari setengah bulan. Lantas pelayan itu menyampaikan kalau memang benar ikan yang mereka hidangkan berasal dari Gunung Jegao. Akan tetapi, bertahun-tahun yang lalu, para praktisi Taoisme sudah membawa bibit ikan tersebut kembali ke Sungai Xingyuan, yang mana ini sangatlah dekat dengan kota Heyang. Sehingga dapat disimpulkan, Papillon Shanghai mendapatkan langsung ikan-ikan itu dari Sungai Xingyuan. Selang beberapa saat, terdengar suara seseorang yang memanggil Biao dan memarahinya karena telah membuat keributan. Di saat juga, si pelayan bersedia memberikan buah gratis kepada para pelanggan untuk menenangkan mereka. Selesai makan malam, mereka pun memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan pada esok hari. Saat Xiaofan ingin pergi menuju ke kediamannya, ia secara tiba-tiba dihentikan oleh Lu Suqi yang telah menunggunya. Di waktu yang sama, Lu Suqi mulai teringat akan pertarungannya melawan Xiaofan. Kemudian ia langsung menanyakan mengenai alasan mengapa Xiaofan membatalkan serangannya pada pertandingan di kompetisi sebelumnya. Lantas Xiaofan tak memberikan alasan. Ia malah berusaha merendahkan dirinya dan berterima kasih kepada Lu Suqi yang masih mau berbelas kasihan kepada dirinya. Singkat cerita, kembali pada mimpi buruk Xiaofan. Yang mana terlihat ia itu sedang mengambang di kolam darah dan juga tampak ia sedang dicekik oleh dirinya yang lain. Saat terbangun dari tidurnya, Xiaofan langsung berusaha menenangkan dirinya dan berjalan-jalan sambil mencari angin. Ketika sedang berjalan, ia secara tak sengaja bertemu dengan Biao yang sedang memetik sebuah bunga kecil di taman bunga. Di sana, Xiaofan sempat menegur Biao karena memetik bunga. Ia mengatakan bahwa Biao telah membuat sebuah bunga kehilangan hidupnya. Setelah itu terlihat sebuah embun pada bunga tersebut, sehingga ia memberitahu kalau embun tersebut adalah air mata bunga yang menangis kesakitan sehabis dipetik. Mendengar ucapan itu, Biao justru mentertawakannya dan menganggap Xiaofan sangatlah lucu. Di sini, Xiaofan pun memberitahukan namanya. 还是花好看。你到底张小凡？你们男人，花儿啊，我真羡慕。 Setelah Xiaofan pergi, datanglah seorang perempuan yang merupakan teman Biao bernama Yoyi. Ia memberitahu Biao bahwa 4 orang yang dia temui di Papillon Shanghai berasal dari sekte Xingyuan. Mereka dipimpin oleh Shihao yang adalah murid dari Puncak Naga. Kemudian ketika ia melihat bunga yang sedang dipegang oleh Biao, ia menjadi teringat bahwa bunga itu selalu mekar di seluruh Gunung Huqi. Setelah itu, saat Yoyi sempat menyebut tentang ibunya Biao, Biao menjadi sangat tidak senang dan tidak ingin membahasnya lagi. Perlu diketahui kalau kemungkinan ibu Biao ini dulunya ada seorang ketua sekte sebelum meninggal. Selain itu, Biao juga memiliki sebuah senjata pusaka yang diberikan oleh ibunya. Sebelum pergi, Yoyi meminta Biao untuk selalu berhati-hati. Ia mengatakan bahwa perjalanan mereka ke Gunung Kongsang bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Pada keesokan harinya, terlihat Xiaofan dan teman-temannya mulai melanjutkan perjalanan menuju Gunung Kongsang. Di perjalanan, Cheng menjelaskan bahwa Gunung Kongsang adalah gunung kedua tertinggi di timur. Terletak 3.000 mil ke arah timur, yang mana tanahnya itu penuh bebatuan dan juga dihuni oleh banyak monster roh gunung. Pada 800 tahun yang lalu, Gunung Kongsang adalah salah satu tempat di mana para iblis berkumpul. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya sudah dekat dengan Gunung Kongsang. Di sana, Gunung Kongsang memiliki suasana yang sangat seram dan dipenuhi oleh kekelawar. Di waktu yang sama, mereka tiba-tiba saja mendapatkan serangan dari para kekelawar, yang membuat mereka terjatuh dari pedang terbangnya. Tanya itu, saat mereka terjatuh ke daratan, mereka langsung diserang oleh kawanan kekelawar tersebut.
Sambil bertarung melawan kekelawar, Cheng menjelaskan bahwa kekelawar yang menyerang adalah kekelawar darah dari Gunung Kongsang, yang tentunya dapat menyerap darah manusia. Di saat juga, Cheng mulai menyadari kalau mereka sedang berada di dekat gua kuno 10.000 kekelawar. Ketika Xiaofan dan Cheng nyaris terkena serangan oleh para kekelawar, beruntungnya mereka langsung diselamatkan oleh Shi Hao. Kemudian Xiaofan bergegas menyelamatkan Lu Shuqi yang sedang terpojok. Setelah itu mereka memutuskan untuk bersatu dan bersama-sama melawan kawanan kekelawar darah. Selang beberapa saat terdengarlah sebuah suara yang mengisyaratkan bahwa mereka harus menggunakan cahaya untuk mengusir kekelawar tersebut. Sehingga mereka akhirnya berhasil mengusir para hewan ini dan menggunakan cermin heksagonal atau cermin 6 kombinasi milik Shi Hao. Setelah berhasil mengusir kekelawar, datanglah teman-teman mereka yang berasal dari kuil Tianyin, bernama Fang Xiang dan Fasan, serta teman-teman dari lembah Pengxing yaitu Li Sun dan Yan Hong. Setelah mereka semua berkumpul, mereka semua pun langsung memutuskan untuk segera masuk ke dalam gua. Dan perjalanan, Fang Xiang menjelaskan adalah seekor spesies asing yang dibesarkan oleh ajaran iblis. Setelah itu, Fang Xiang juga memuji Xiaofan yang menurutnya Xiaofan tampil cukup memukau saat kompetisi pertemuan bela diri 7 divisi. Tak berselang lama, Lu Shuqi menyadari ada sesuatu pergerakan di sekitarnya. Lantas, Shi Hao pun bergegas memeriksanya dengan cerminnya. Secara tiba-tiba terlihat ada sesuatu yang menghantam cermin milik Shi Hao yang ternyata berasal dari penyihir iblis. Di waktu yang sama, muncullah sebuah serangan dari arah belakang mereka semua yang membuat sekitaran mereka dikelilingi oleh kabut asap. Tak lama, Xiaofan mendapatkan serangan oleh seseorang yang berasal dari aula pemunian darah bernama Tois Yugao. Setelah Yugao berhasil menggertak Xiaofan dan cara menyerangnya, ia langsung bersembunyi di balik kabut asap. Tak berhenti sampai di situ, secara mendadak Li Sun juga mendapatkan serangan oleh seseorang bernama Jiang Laoshan. Sama seperti Yugao, yang ia lakukan hanya menyerang dalam waktu singkat, kemudian kembali bersembunyi di balik asap kabut. Lantas Li Sun dan Yan Hong pun bergegas mengejarnya. Di saat yang bersamaan, mereka semua kembali mendapatkan serangan secara liar. Namun kali ini serangan itu berasal dari seorang pemimpin dari Yugao dan Lucian yang bernama Bosnian. Kemudian Bosnian segera memberikan serangan lagi kepada mereka, yang juga disusul oleh Yugao hingga Yugao berhasil membuat Xiaofan terpental. Saat Lu Shuqi menyelamatkan Xiaofan, Bosnian langsung menghalangi jalannya dengan sebuah batu, sehingga Xiaofan yang hanya sendirian berhasil tertangkap dan darahnya juga dihisap oleh Laoshan. Akibatnya Xiaofan hampir kehilangan kesadarannya. Untung saja dan tongkat kecilnya Xiaofan berhasil terselamatkan dan memberikan serangan kepada Laoshan. Di sisi lain, Bosnian dan Yugao yang sedang menghadapi Shi Hao dan teman-temannya mulai merasakan sesuatu yang aneh yang terjadi pada Laoshan. Sehingga Yugao pun memutuskan untuk memeriksanya. Sampai di sana, Yugao menjadi sangat amat terkejut melihat kondisi mayat Laoshan yang mengenaskan dan berubah menjadi batu. Menurut Yugao, Laoshan telah dihabisi dengan sebuah metode yang disebut dengan metode penghisap darah. Selain itu, Yugao mengatakan kalau Xiaofan adalah seorang pak tua yang menghisap darah di bawah pintu senior tua. Bersama dan itu, muncullah sebuah serangan ke arah Yugao yang ternyata berasal dari Lu Shuqi. Setelah itu, Yugao berbicara dengan keras untuk memberitahu Bosnian bahwa Laoshan sudah tewas. Lantas, Bosnian bersama Yugao memutuskan untuk segera mundur terlebih dahulu. Tak ingin melepaskannya begitu saja, Xiao memimpin teman-temannya untuk bergegas melakukan pengejaran. Xiaofan, 我们走。 Selang beberapa saat, mereka pun menemukan sebuah cahaya di depan jalan mereka. Di sana mereka mendapati sebuah batu yang bertuliskan Jurang Roh Kematian. Jurang Roh Kematian ada sebuah tempat berkumpulnya para roh jahat dan jiwa kematian, dan juga sebuah tempat tanah terlarang dari aula pemunian darah. Di saat juga terlihat ada sebuah batu besar yang nyaris menghantam Lu Shuqi. Untungnya dia itu berhasil diselamatkan oleh Xiaofan. Tak hanya itu, bongkahan batu di sekitar mereka mendadak terbang dan menumbuk Xiaofan dan Lu Shuqi. Beruntungnya mereka berdua baik-baik saja, karena Lu Shuqi mampu menghancurkan batu itu dengan pedangnya. Sesudah itu, Lu Shuqi bergegas mengendalikan pedangnya yang berhasil menemukan keberadaan orang-orang dari aula pemunian darah yang sedang bersembunyi. Pada akhirnya, tampak dua orang yang keluar menunjukkan dirinya. Mereka berdua bernama Xiao Zhao dan Lin Feng. Di samping itu, muncul juga seorang perempuan dari aula pemunian darah bernama Nyonya Meo, yang juga disusul oleh Bosnian dan Yugao. Sehingga Xiaofan dan teman-temannya telah terkepung oleh para pasukan dari aula pemunian darah.
Serangan pun dimulai oleh Lin Feng dan kipas sungai gunungnya yang membuat angin bertiup kencang dan posisi mereka semua dipenuhi oleh asap kabut. Setelah jangkauan penglihatan mereka semua terbatas, Ye Gao langsung menargetkan Xiao Fan dan terus-menerus menyerangnya. Sayangnya, alih-alih melukai Xiao Fan, ia justru sempat terpental akibat serangan Xiao Fan sehingga Ye Gao segera mundur dan bersembunyi. Di sisi lain, Lu Suqi terlihat sedang bertarung melawan Shi Jiao. Akan tetapi, setelah Shi Jiao melemparkan sebuah batu kepada Lu Suqi, dia itu langsung bersembunyi di balik kabut asap. Kembali ke Xiao Fan, ia tampak kembali bertarung melawan Ye Gao. Saat Ye Gao sedang terpojok, Bos Nian pun langsung datang membantunya. Sama halnya dan Xiao Fan, ketika ia nyaris terkena serangan dari Ye Gao, Lu Suqi pun langsung memberikan bantuan kepadanya. Di sisi lain, Si Hao dan Cheng terlihat sedang bertarung melawan Mei Mao. Di sana, ketika Mei Mao hampir diserang oleh Si Hao, ia langsung ditolong oleh Shi Jiao. Shi Jiao kemudian memerintahkan Mei Mao untuk pergi membantu Bos Nian. Kembali ke Lu Suqi, Bos Nian dan Lu Suqi tampak saling berbalas serangan dengan sengit. Sayangnya, di sana juga Lu Suqi dikejutkan oleh serangan Mei Mao yang mengakibatkan Lu Suqi tertangkap oleh Mei Mao. 绝色美人，可惜落在我。 Nah, sayang sekali episode pada hari ini harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.